Kembali ke Kuala Lumpur karena ada Muktamar Pelajar Islam Internasional, IIFSO namanya. Jadi PII diundang. Ya, ternyata mereka tidak bisa keluar karena di apa istilahnya? Akhirnya Kak Salim jadi perwakilan PII lah. Nah, saya langsung itu ya udah ente aja gitu ya yang mewakili PII. Ya udah saya datanglah di Muktamar itu dan saya menyuarakan apa yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian warna yang kita berikan itu bisa mempengaruhi warna PI ke depannya. Ya, Kak Salim, kita bicara panjang udah hampir 40 menit lebih, tapi ada beberapa bagian romantis yang Kak Salim harus ngomong dengan tegas juga. Ngomong-ngomong, pertama kali tahu yang namanya si Alfian itu, inget nggak? Ini anak belagu banget, ini anak kok ceking banget. Karena kan lu waktu aktif kan badannya kan kayak lidi ya, iya gitu ya, karena udah bener nih. Gil Kak Salim, kapan teringat ketika dulu jadi, mungkin apa ketika pulang dari Malaysia atau ketika ada event tertentu, pokoknya berasa gitu nih siapa nih anak belagu banget gitu kan. Karena kan dulu kan ketua umum komisariat, ketua umum daerah, artinya ada posisi yang membuat orang suka nggak suka pasti kenal aneh kan gitu ya, karena ketua umum gitu. Nah kira-kira secara subjektif Kak Salim sendiri pertama kali dengar atau lihat si Alfian tuh kapan? Ya itu mungkin ketika sebelum berangkat ke Malaysia itu sempat dengar gitu ya? Sempat dengar dan sempat bertemu lah di Tangerang. Ya, beberapa kali bertemu di Tangerang. Saya pernah main juga ke rumah kesana itu, makan nyari-nyari kan diajak-ajak sama si Ucok, sama Wawan, sama Mursidik. Mursidik udah meninggal, udah tahu ya? Iya sudah. Ya, jadi ketika saya lihat, wah keren juga nih. Walaupun ceking tapi bener emang dulu saya kecil kayak lidi gitu. Ya, dan kemudian apa namanya saya melihat setiap kali pertemuan itu Alfian selalu saya minder lah kalau bertemu dengan Alfian di forum-forum ya. Padahal saya kan senior ya. Iya. Tapi penguasaan Medan saat itu memang Alfian lah kamu, karena saya memang waktu itu sering lebih banyak di luar. Pergerakan terakhir. Medannya Medan luar negeri. Medan. Ya, dan apa namanya? Kalau saya melihat wajar-wajar aja. Artinya tidak ada sesuatu yang kenapa mesti di beberapa teman memandang Alfian dengan wajah yang apa saya menyebutnya susah. Pokoknya seolah-olah ini overacting gitu. Ini overacting. Tapi saya katakan saya tidak, karena banyak teman-teman PII yang seperti Alfian sekarang ini, waktu itu juga mereka punya chance yang sama ya, dan setara gitu. Jadi kenapa tidak biar maju saja lah, berkembang. Kalau dalam kurun 30-40 tahun ini kita berkenalan, dan saya dengan terus terang, walaupun antum punya perasaan gitu, Anda tuh main ke rumah antum tuh asik, seneng. Mau kemana? Ke rumah Kak Salim, saya ikut. Dan artinya kita sebagai junior, ketika datang ke rumah senior tuh kita nggak nyoal. Lo kayak lo mau dokter kayak mau, nggak ada urusan, kita main ke sana. Nah, dalam kurun 30 tahun, 40 tahun ada nggak Kak Salim mencatat poin-poin yang layak untuk saya teruskan, yang layak untuk saya matangkan, yang untuk saya perankan? Ya, karena kan kalau konstelasi politik Tangerang mungkin Kak Salim pernah tahu kan. Saya pernah jadi koordinator fit and proper test bulan November 1998 tuh saya penyeleksi 5 calon wali kota Tangerang, dan itu menjadi sesuatu yang pernah terjadi. Tapi itu mungkin terlalu narsis lah ya. Paling tidak seingat mengenal saya sampai hari ini, Kak Salim punya catatan apa agar saya juga, karena kan nggak mungkin semua lagi saya urus, berasa juga nih pinggang-pinggang pegal-pegal gitu. Udah gimana Kak Salim? Iya, keberanian berbicara itu yang harus tetap dijaga. Dari dulu saya melihat ketika Alfian berbicara dengan senior pun apa adanya, dan mungkin umumnya sifat orang-orang
Minang kali ya seperti itu. Apa adanya. Apa nanti rasokan dikatakan. Nah, itu. Nah itu jangan dihilangkan. Tetap. Hanya sebenarnya kemudian tinggal dioles saja dengan lebih lebih rendah hati ya, lebih bahasanya lebih ini. Betul. Gitu ya. Kak Salim, saya dipanggil oleh anak saya yang kecil dengan sebutan Ustadz PKI gitu ya. Ini awalnya gara-gara anak bontot kan buku banyak nih. Banyak banget Abi ini bukunya. Soal PKI semua. Abi ini Ustadz PKI ya gitu. Nah terkait dengan ini kan diksi PKI sekarang sebetulnya tidak seksi ya. Karena itu menimbulkan banyak korban. Kalau ada yang coba-coba terlalu detail, seperti kita memberitahu akan adanya maling. Bukan malingnya ditangkap, tapi yang memberitahu yang ditangkap. Seperti itu. Soal begal ya? Iya, kira-kira begitu. Begal itu ditangkap. Iya, itu jadi begalnya dengan situasi itu, katakanlah penguasaan sedikit atau orang-orang luar bilangnya, kalau biasa kan kita suka dipuji sama orang jauh. Kalau mendekat kan, alah si Alfian bisa apa? Kalau orang bilang saya itu pakar, macam-macam orang menyebut saya, walaupun teman-teman sebenarnya dalam hati kecil ngakuin juga, cuman nggak enak ngomongnya gitu. Nah kira-kira bagaimana untuk peran-peran saya mengedukasi masyarakat tentang bab yang satu ini? Ya, mungkin Alfian sendiri yang bisa mengukur ya. Kapan dia harus gaspol, kapan dia harus slow down. Nah itu yang mesti dibaca dengan teliti. Karena ada beberapa senior yang jumpa saya, tolong tuh Alfian dikurangi dikit aja, jangan lagi bicara soal PKI lah, gitu kan. Coba kan baru keluar nih dari penjara, ya udah ngomongnya pelan-pelan dulu. Nanti saatnya boleh bicara keras lagi gitu. Ya, itu yang sering masukan yang saya sering terima dari para senior kita. Saya bilang ya itulah Alfian memang gayanya begitu, nggak bisa ditutup-tutupi. Ya gaya orang Minang kan keras dan tegas gitu ya. Dan ini tidak boleh berhenti di situ. Cuma memang nanti tinggal dipoles lagi supaya kesan-kesan di mata senior-senior kita itu tidak mengesankan susah dikasih taunya gitu. Kayak begitu. Padahal saya percaya Alfian sangat terbuka untuk mendengarkan nasihat dan kritik segala macam. Baik pemirsa sekalian, sampai di penghujung akhir serial kita. Kita memang mendapat durian runtuh walaupun belum banyak bicara soal Patani, bicara Yala segala macam. Sebenarnya itu mungkin nanti forumnya bisa lebih di lain kesempatan. Di penghujung akhir, Kak Salim tentu memahami banyak kekurangan pada diri saya, banyak hal. Apa nih nasihat yang subjektif untuk saya untuk terkait dengan aspek-aspek transendensi, aspek-aspek keumatan, karena di tempat-tempat lain kan kita jumpa ya, seperti di MPUII, di KMJ pun karena ada forum-forum KMJ saya diminta jadi narasumber dan berbagai hal, termasuk tadi saya punya permintaan untuk Ba'dal Idul Fitri nanti Kak Salim agar bisa mengalokasikan waktunya, karena kita butuh diagnosis yang baik. Tapi mungkin kata kuncinya apa nih nasihat Kak Salim buat Alfian dari aspek spiritual, mungkin penampakan, penampilan, mungkin ibadahnya jangan kegendutan, apa terserah dah. Iya, silakan Kak Salim. Iya, pertama pada aspek pemahaman keislaman lah, itu lebih diperdalam lagi, supaya ketika bicara PKI ada nilai Islam yang bersamaan masuk ke sana, gitu ya. Kemudian jangan pernah berhenti bersilaturahim dengan para senior. Bagaimanapun mereka lah yang membentuk kita hari ini, seperti hari ini. Ya. Apapun suara mereka, seperti apapun, tetap itu adalah guru saya. Gitu. Dan itu yang harus selalu muncul ya, agar kita bisa ketika mereka mau mengkritik pun tidak sungkan-sungkan dan tidak bicara di belakang gitu ya, tapi di depan, karena sikap kita yang juga menunjukkan tolong dong gitu, tolong dong saya dikritik. Nah kemudian yang ketiganya, pembinaan generasi muda ini saya kira harus perlu menjadi perhatian ya,
bahkan kiprahnya selama ini sudah cukup bagus ya. Tinggal terus ditingkatkan dan lebih karena ini persoalan anak-anak muda kita hari ini betul-betul sangat menyedihkan. Secara umum ya. Secara khusus ya memang masih adalah orang-orang yang militan yang bisa tetap bergerak di jalan jihad ini. Tapi secara umum kita melihat sangat mengerikan kondisi generasi muda sekarang. Gitu. Terima kasih Kak Salim yang sangat kita hormati dan saya mencintai beliau dengan sepenuh hati. Sejak mengenal Kak Salim saya sebenarnya ada di hati saya. Saya terbayang senyumnya, sapaannya, dan Kak Salim tidak pernah marah. Saya ingat betul sepanjang saya salah kayak apapun, saya kayaknya konyol kayak apapun, saya tidak pernah mendapatkan kalimat yang tinggi. Ini mungkin juga agar dipertahankan Kak Salim bahwa karena akhlak yang baik, budi pekerti yang baik itu juga jadi cermin, jadi strum tersendiri walaupun tidak dikata-katakan. Pemirsa sekalian, kita sudahi perjumpaan kita dengan salah satu mutiara perjuangan Islam di Asia secara umum. Karena sebenarnya ada kalimat Asia ini sebenarnya membuat saya lagi agak kepengen banget gitu loh, tetapi mungkin dari aspek waktu dan aspek kesepakatan dan aspek tindak lanjut daripada dialog ini tentu menjadi lebih bijaksana. Kita cukupkan Uwat bertamu pada Ramadan kali ini di sebuah perkampungan di Kampung Muka di Ancol, Jakarta Utara. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih buat pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.